Henry, ini karena saya lihat banyak yang off-kan videonya. Pak Henry. Mas Henry ada, sudah silakan Pak. Apakah beliau monitor Bu, barangkali gitu? Udah diambil. Udah diambil. Pak Henry. Halo Pak Henry. Pak Henry. Baik, mungkin kita pindah dulu karena Pak Henry-nya mungkin sedang ada kegiatan. Kita lanjut ke Pak Bastian Haryanto. Pak Bastian. Pak Bastian. Hadir ya Pak? Pak Bastian masih monitor? Halo Pak Bastian. Mungkin juga lagi ada kegiatan. Kita lanjut Ibu Winarni Nimas. Halo Pak. Pak Bastian ini? Iya Pak. Baik Pak Bastian, terima kasih. Saya pikir Bapak lagi kegiatan. Ya. Kita lanjut pertanyaan Bapak ya. Ya silakan Pak, makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Yaitu apakah reposisi akta mengenai penerima kuasa dalam PPJB tetap berlaku jika meninggal dan lain-lain, harus dicantumkan dalam akta PPJB? Itu Pak pertanyaan dari Pak Bastian, Pak Peter. Bisa langsung dijawab Pak Peter. Ya, kalau di dalam PPJB sebaiknya kita cantumkan jika penerima kuasa meninggal, ahli warisnya sebagai kuasa pengganti yang berwenang bertindak untuk dan atas pemberi kuasa untuk menjual mengalihkan kepada penerima kuasa ya, bukan ke ini. Nah ini yang saya bilang, karena kalau dia meninggal hak dan kewajibannya tidak beralih, kan yang beralih aktiva dan pasifanya. Ini terjadi di muka pengadilan sampai diketawa, sampai saya disangsikan, ini ahli ini atau nggak ahli ini manusia, ditanya begitu. Jadi solusinya apa saudara? Kalau orang meninggal terus bisa dia mewakili? Nggak bisa. Bagaimana solusinya? Karena kuasa itu perjanjian, maka masukkan ketentuan perjanjian itu dikenal 1803. Di 1803 dikenal kuasa pengganti. Tulis dong, kalau dia meninggal dunia, ahli warisnya sebagai kuasa pengganti yang berwenang bertindak untuk dan atas nama, itu boleh dilakukan. Aman, ngerti nggak kan? Kalau kita biarkan nanti jadi dispute. Nah, sekarang kita bisa ambil contoh tentang ditaruh di bawah pengakuan. Kalau orang memberi kuasa, kita mewakili si pemberi kuasa orang yang cakap. Kalau orang ditaruh di bawah pengakuan, masa kita mewakili orang yang tidak cakap, ngerti nggak kan? Bisa nggak kita mewakili orang yang tidak cakap? Tidak. Prinsip dalam kuasa, pemberi kuasa adalah orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum. Nah, oleh karena itu masukkan pengampunya sebagai kuasa pengganti. Ini namanya penemuan hukum. Tugas notaris, ada perbuatan hukum, terapkan aturan hukumnya. Kalau nggak klop aturan hukumnya, nah kita cari, ngerti nggak? Ya, mungkin ada jurisprudensi dan sebagainya. Ini yang penting bagi kita jadi notaris, ngerti nggak? Sehingga tidak ada celah-celah kosong. Kita main cantumkan tidak berakhir, karena gempa sekalipun tidak berakhir. Pas gempa tetap berakhir, ngerti nggak? Nah, lihat, saya baca klausul-klausulnya dibaca gitu, tapi pas dalam praktek nggak jalan. Ditanya ini gimana ya Pak? Itu kehendak para pihak. Ya kalau kehendaknya bertentangan, tolak dong notarisnya Pak. Belum tentu Pak. Menolak gimana Pak? Kalau nolak nggak dibayar sama kita Pak. Nggak gitu mungkin. Ya. Jadi santai aja. Kalau memang harus tolak, tolak. Kalau mau tolak secara halus bilang, ya Pak, kita nih hidup dalam filosofi bangsa kita. Kalau kaya harus cukupnya Pak. Saya udah cukup lah Pak. Kasih ke yang lain. Begitu nolak secara halusnya, ngerti nggak? Kalau dia datang dengan kekacauan, ngerti nggak kan? Ya, Seth, yang lain lagi apa Seth? Baik, Pak Hendri sudah monitor lagi, Pak Hendri Wijaya. Mungkin masih belum ya. Kita lanjut ke Ibu Winarni. Ibu Winarni Nimas Aisyah. Halo, Bu Winarni. Bu Winarni. Oke, mungkin masih ada kegiatan. Pak Stephen, kita lanjut ke Pak Stephen T.
Ada Pak Steven? Halo Pak Steven? Iya, halo. Ya, siap. Terima kasih Pak Steven karena Ya. masih monitor. Kita bacakan ya Pak pertanyaan Bapak. Iya, boleh Pak. Ya, pertanyaan dari Pak Steven yaitu apakah boleh membuat akta kuasa secara umum dibuat seluas-luasnya untuk kepentingan penerima kuasa. Ini masih tentang kuasa nih Pak Peter. Monggo Pak Peter. Jadi Pak Stephen, kalau kuasa kita kenal ada kuasa umum dan kuasa khusus. Kalau kuasa khusus itu untuk tindakan-tindakan hukum tertentu satu atau lebih. Jadi tidak boleh mengandung kedua artian. Kalau umum itu untuk pengurusan boleh apa aja boleh. Tapi tidak boleh berkaitan dengan tindakan-tindakan pemilikan. Misalnya kalau untuk kita menandatangani perjanjian kredit dan sebagainya itu khusus, tidak umum. Jadi kita mesti pilah-pilah. Kalau umum kita tolak, ngerti kan? Ya. Tapi kalau yang khusus ada tindakan hukumnya tertentu dia menandatangani perjanjian kerjasama antara ini dengan ini itu khusus. Nah di Undang-Undang PT pasal sekian juga dicantumkan ya direksi boleh memberikan kuasa ya tapi untuk tindakan-tindakan hukum yang bersifat khusus. Jadi kuasa khusus ya artinya untuk tindakan hukum tertentu dan jangan menimbulkan kedua artian di dalam kuasa-kuasa itu sendiri mungkin. Oleh karena kalau kuasa umum itu umum untuk pengurusan lah ya tidak ada tindakan-tindakan pemilikan tidak ada mungkin. Jadi kita pilah-pilah ini yang sering terjadi ada kuasa tapi tidak ada kewenangan dia maksudnya untuk melakukan tindakan hukum itu sendiri. Nah itu akhirnya kita ditarik-tarik berkaitan dengan hal demikian. Jadi kalau nggak khusus dia tindakan untuk segala macam tolak aja. Perbaiki dulu kuasanya nih Pak ya. Apa di tempat saya perbaikannya nggak gitu artinya. Nah, banyak cara lah artinya Pak Seth. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Demikian ya Pak Steven. Kita lanjut dengan Ibu Yeti SHM Hum. Ada Ibu Yeti? Masih monitor? Ibu Yeti SHM Hum. Halo, Bu Yeti. Monitor Pak Asep. Baik, terima kasih Bu Yeti. Saya bacakan ya pertanyaannya Ya, untuk terima Pak Peter kasih. ya. Baik, makasih Ibu. Pak Peter, ini pertanyaan dari Bu Yeti. Kuasa jual murni karena pemilik tidak bisa hadir atau di luar negeri, yang tanggal akta kuasanya lebih dari 1 tahun, apakah tetap berlaku? Dalam akta kuasa tersebut tidak diberi jangka waktu berlaku. Pada prakteknya, ada BPN yang menolak AJB yang dibuat berdasarkan akta kuasa tersebut. Mohon pencerahannya Pak Peter. Nah inilah yang saya bilang ya. Kalau SKMHT kan ada jangka waktu ya 1 bulan, 3 bulan tanpa jangka waktu untuk kredit tertentu. Bahkan sekarang juga ada yang berlaku 3 bulan untuk tanah yang belum sertifikat ya, yang untuk berjalan kredit ya usaha kecil mikro. Nah tapi kalau kuasa ini tidak ada jangka waktunya. Yang penting 1813 kuasa itu berakhir kalau meninggalnya pemberi atau penerima kuasa. Ya ini kuasa yang berdiri sendiri, ditaruh di bawah pengampuannya pemberi penerima kuasa. Pilotnya pemberi dan penerima kuasa. Ini yang kadang-kala BPN-nya dilihat ke depan sana. Jangan-jangan dia udah meninggal. Tapi kalau misalnya kuasa itu dijalankan dan orang baik pemberi, penerima dan orang lain yang melakukan perbuatan tidak mengetahui bahwa orang itu sudah meninggal pemberi kuasa, dia dilindungi oleh hukum. Baca tentang ketentuan pemberian kuasa. Nah kadang-kala kita dilematis ya. Di satu sisi nggak ada larangan. Mau setahun nggak ini kuasa berdiri sendiri ada kepentingan pemberi kuasa. Bukan kuasa mutlak. Kalau kuasa mutlak diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri 1482. Nah cirinya objeknya hak atas tanah. Tidak, ada klausul tidak dapat dicabut kembali, ada kewenangan untuk menguasai, menggunakan ya, termasuk melakukan tindakan hukum apapun, seolah-olah dia pemiliknya, itu kuasa mutlak. Ya, lain dengan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, ini dua hal yang berbeda. Kalau ini kan tidak dilarang. Bilang, patut cantumkan kuasa ini adalah kuasa yang berdiri sendiri, bukan merupakan kuasa yang berkaitan dengan pengakuan hutang, perjanjian pengikatan jual beli atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Kalau cantumkan di dalam kuasa itu, di kuasa yang berdiri sendiri, murni ngertinya. Berarti kan ada pertanggungjawaban penerima kuasa dengan pemberi kuasa. Kalau pemberi kuasa meninggal kepada ahli warisnya. Nah, cuman ini kan karena 1813 BPN langsung tetapkan 3 bulan. Tanya, dasar hukumnya di mana? Tanya orang BPN. Tanya menterinya, kalau kuasa itu misalnya mau dipakai kan 3 bulan, dasar hukumnya apa? Cari dasar hukumnya. Nggak ada dasar hukumnya, main ngeraba-raba. Ini dunia, Indonesia ini negara hukum, bukan negara ngeraba-raba ngertinya. Bagaimana kepastian hukumnya ini ngertinya. Nah cuman ini kan dia mau tahu kepastian cuma meninggal atau tidaknya, artinya untuk memberikan kepastian. Kalau misalnya jangan ke 3 bulan, ada orang bikin kuasa hari Sabtu, Minggunya meninggal, Seninnya dipakai. Artinya banyak begitu, jadi dia nggak usah 1 tahun Pak.
2 bulan aja, 2 jam aja orang itu bisa meninggal, Pak, ngertinya. Kalau kita mau strict dalam penerapan 1813, ngertinya. Oleh karena itu perlu landasan hukumnya kalau mau membatasi 1 tahun, ngertinya kan. Artinya, nah, kalau mau dicek aja betul nggak pemberi kuasanya masih hidup, selesai, ngertinya kan. Ini yang dia takutin, tapi tidak ada larangan. Saya secara normatif aja tidak ada larangan, ya. Nah, itu kuasa yang berdiri sendiri, ngertinya. Berdiri sendiri. Kalau kuasa ideal itu yang berdiri sendiri. Kita mewakili untuk kepentingan pemberi kuasa, tidak ada kepentingan orang lain di dalamnya. Jadi jangan orang bilang kalau pemberi kuasa meninggal langsung berani, belum tentu. Dia bertiket baiknya. Kalau penerima kuasa tidak tahu dia meninggal, orang yang beli tidak tahu dia meninggal, dua-duanya dilindungi oleh itu. Kan pertanggungjawabannya tetap. Itu aja Pak Seth. Baik, terima kasih Pak Peter. Kita lanjut tadi dengan pertanyaan Pak Hendri, dan Pak Hendri sudah memonitor ke Hendri Wijaya. Pertanyaannya begini Pak Peter. Ya. Dalam hal suami istri yang telah menikah tanpa membuat perjanjian kawin, kemudian mereka sepakat membuat akta perjanjian kawin setelah pernikahan tersebut. Untuk kepentingan pihak ketiga, apakah wajib notaris wajib menginventarisasi aset dan utang yang terdapat dalam perkawinan sebelum perjanjian kawin tersebut dibuat? Dan untuk daftar harta dan utang tersebut, apakah memerlukan penetapan dari pengadilan negeri? Ataukah cukup melalui pernyataan yang dibuat para pihak dan jasa appraisal? Demikian Pak, pertanyaan dari Pak Hendri Wijaya. Pak Henry, memang kita dikasih lagi rezeki dengan putusan MK nomor 69 ini nantinya. Jadi mereka-mereka itu yang sudah menikah, terus kemudian mau buat perjanjian kawin pasca pernikahannya boleh, silakan katanya dulu. Nah, pernikahannya harus dibuat dengan akta, bisa akta otentik, bisa di bawah tangan. Kalau dulu BW harus dengan akta otentik. Nah, berlakunya sejak tanggal ditandatangani bagi para pihak. Kenapa akta otentik? Karena kepastian tanggalnya. Saya pakai logika dulu lah ngertinya. Nah, didaftarkan di PN berlaku bagi pihak ketiga. Kita kan tidak sekarang. Perjanjian tertulis bisa di bawah tangan, bisa tidak. Nah, cuman kalau nggak jelas, baca bukunya Bu Herin, demikianlah akta ini. Beli itu, ngertinya. Saya baca aja sampai habis, tuh, sampai robek, ngertinya. Nah, berlakunya bagi para pihak sejak ditandatangani akta perjanjian kawin. Tapi berlakunya bagi pihak ketiga sejak didaftarkan. Istilahnya kalau di dalam pasal 29 itu pengesahan. Tapi kita pakai sekarang didaftarkan, ya, di kantor pegawai pencatat nikah yang berwenang, dicatat artinya. Nah, itu baru berlaku bagi pihak ketiga. Nah, itu satu ya. Nah, ini putusan Mahkamah Agung yang dia pakai. Ya, Bu Erin pakai bahwa putusan Mahkamah Agung perjanjian kawin berlaku bagi para pihak. Jadi kalau dia sudah tanda tangan berlaku bagi para pihak, tapi bagi pihak ketiga nggak berlaku sebelum didaftarkan. Nanti saya lihat berkaitan dengan perolehan. Nah, kalau kita bikin perjanjian kawin berarti kita mesti bikin kategorisasi harta. Harta yang dibawa sebelum perkawinan itu harta bawaan. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan karena usaha suami istri, suami sendiri, istri sendiri atau suami istri, itu merupakan harta bersama. Harta yang diperoleh karena hadiah warisan, harta dalam penguasaan. Jadi ada yang dibawa, ada yang diperoleh sepanjang perkawinan, ada yang merupakan harta bersama, ada harta bawaan, harta yang diperoleh karena hadiah warisan, ada harta yang diperoleh pasca berlakunya perjanjian kawin. Berlakunya perjanjian kawin, kalau buat perjanjian kawin harta terpisah, berarti kan hartanya masing-masing, atas nama masing-masing. Nah, kita supaya kepastian hukumnya nggak pakai appraisal. Suruh minta dia buat daftarnya, mana harta saudara, harta bawaan saudara. Rinci, mana harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, karena hadiah, karena warisan, mana yang diperoleh bukan karena hadiah warisan. Itu bisa rinci semuanya, ngertinya kan? Nah, supaya bisa membedakan di dalam perjanjian kawin kita sebutkan harta ini yang diperoleh sebelum perjanjian kawin dia tunduk pada BW. Pada Undang-Undang 174. Ini kalau dia menikahnya setelah Undang-Undang 174. Tapi kalau dia menikahnya berdasarkan BW, dia berlaku BW. Tapi itu bagi mereka yang tunduk pada BW. Ya, jadi kalau berlaku dia menikah pada waktu berlakunya BW, untuk mereka yang tunduk pada BW berlaku BW. Tapi kalau dia menikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, berlaku Undang-Undang Perkawinan untuk semua warga negara. Ya, tidak membedakan apakah dia tunduk pada BW atau tidak pada BW. Itu berlaku Undang-Undang Perkawinan mengenai harta kawinnya. Nah, sekarang dalam konteks ini pasca perkawinan kita buat Pak perjanjian kawinnya itu kita rinci supaya pasien jangan biarkan mana yang saudara bawa dalam perkawinan, mana yang saudara peroleh sepanjang perkawinan. Ya, karena hadiah, karena warisan, mana yang diperoleh karena usaha suami istri dan sebagainya. Saudara cantumkan
sehingga nanti kalau terjadi perceraian mudah mereka untuk melaksanakan perjanjian kawinnya. Gitu, ya, ini tugasnya. Nggak usah pakai appraisal. Kan kita bisa lihat, kita identifikasi. Tapi kalau di dalam perjanjian kawin kan jelas. Kalau benda tak bergerak didaftar, mudah. Kalau barang-barang bergerak ini kan susah pembuktian. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, maka itu dianggap milik bersama. Kayak perabot-perabot rumah tangga. Kalau pakaian-pakaian itu semuanya, pakaian alat tulis itu menjadi milik masing-masing yang menggunakan. Masa kalau setelah perkawinan perceraian putus, ini pakaian dibeli sama istri saya, terus kemudian dibilang, oh ini istri saya, buka. Ada yang dipakai dianggap, ngertinya. Itu ada klausul jenis-jenis dari hartanya, mana benda bergerak, mana perabot-perabot alat tulisnya, ngertinya. Itu diatur semua, bagaimana biaya rumah tangga dan sebagainya. Kalau biaya rumah tangga penghidupannya biasa suami yang dibebani. Kalau suaminya nggak mau, PHK aja ganti. Ya, itu Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Peter. Pertanyaan dari Pak Hendri Wijaya sudah dijawab. Kita lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Inarni Nimas Aisyah. Pertanyaannya sebagai berikut nih Pak Peter. Jika ada seseorang, misalnya A, sesuai dengan penetapan pengadilan agama menjadi penerima waris bersama istri atau janda pewaris. Janda meninggal, A juga meninggal. Tetapi sebelumnya membuat kuasa jual dengan tambahan klausul, jika pemberi kuasa meninggal, maka harta dihibahkan kepada B atau kuasa garis miring hibah di bawah tangan delegalisasi notaris. Apakah saat ini B secara otomatis bisa menganggap dirinya sebagai pemilik harta tadi dengan segala haknya? Itu Pak, pertanyaan dari Ibu Inarni Mas. Ya, ini Bu Inarni. Jadi kita mesti bedakan ya. Kalau ada benda, ya, benda ini kan dia punya hak kebendaan. Kalau perjanjian, kita punya hak pertorannya. Jadi kalau kuasa itu bukan perjanjian kebendaan, ya, tidak bisa kuasa itu mengalihkan suatu benda. Tidak bisa. Harus dengan perjanjian kebendaan. Kita lihat ada jual beli, ada hibah, ada tukar menukar, ya, itu perjanjian kebendaan. Jadi tidak bisa dengan kuasa itu langsung beralih artinya. Nah ini yang supaya jangan salah kaprah mestinya kan. Bisa nggak perjanjian mengatakan ini harta saya, tapi ini hartanya dia, cuma menyatakan ini hartanya dia. Tidak. Kalau tidak dilanjuti dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang kebendaan mestinya. Jadi kalau kita menerima ini, kita tidak bisa harus menolak. Ini bukan terjadi peralihan. Nah ada mekanismenya, ada bentuk-bentuk aktanya yang disebut dengan perjanjian kebendaan. PPJB itu perjanjian obligator. Pengadilan bilang kalau harganya lunas, sudah ada penyerahan, sudah beralih. Iya, tapi secara material, formilnya belum. Artinya, ini dua berbeda. Jadi kalau ada PPJB, orang pakai SKMAT itu salah besar, ngertinya. Ya tidak boleh. Maksudnya AJB itu kan bisa jadi dasar untuk peralihan haknya. Artinya di sini enggak. Nah ini kan cuma pengatas secara material, formilnya tidak sama dengan kuasa orang bikin pernyataan, ini harta dia, ini harta menjadi milik saya. Boleh nggak? Nggak bisa. Tidak kita bisa pakai dasar itu untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi lihat, kalau perjanjian kebendaan, ya itu yang berkaitan dengan peralihan hak. Kalau perjanjian obligator itu dibubar perjanjian kebendaan. Jadi tidak bisa kita pakai dasar dalam konteks ini untuk pembuktian adanya pengalihan. Itu pasal. Baik, terima kasih Pak Peter. Selanjutnya saya sampaikan juga bahwa waktu kita yang sangat terbatas. Kita akhiri nanti di jam 13. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat kami bacakan, kami mohon maaf. Mungkin nanti akan dipilih sendiri oleh Pak Peter apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut masuk dalam nominasi untuk penerima buku, dan penjelasan-penjelasannya nanti akan disampaikan secara khusus karena waktu yang sangat terbatas ini. Kami lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Putu Erna. Monitor ya Ibu. Saya bacakan Pak pertanyaannya sebagai berikut. Bahwa surat kuasa menjual yang isinya bahwa objek dijual untuk penerima kuasa sendiri harus mencantumkan harga. Bagaimana jika telah terjadi? Apakah yang dilakukan notaris? Apa harus dibuat kuasa menjual lagi?
atau bisa dibuat surat pernyataan di bawah tangan. Nah, ini dengan kaitan dengan penjelasan Pak Peter tadi ini, Pak. Silakan, Pak. Jadi begini, kalau ada benturan kepentingan ya, itu hukum sudah mengatakan lahir ketidakwenangan. Jadi kalau tidak diatur norma hukumnya pun, artinya kalau ada benturan kepentingan, lahir ketidakwenangan. Kalau ketidakwenangan, konsekuensinya perbuatan hukumnya batal lebih hukum. Jadi untuk lihat, nah oleh karena itu kan kalau di dalam 14.7 kan ada benturan kepentingan ekonomis. Kalau penjual akan menjual harga yang tinggi-tingginya, pembeli akan membeli dengan harga serendah-rendahnya. Kalau dikasih ke dia, nah itu dianggap oleh hukum, walaupun kenyataannya tidak, dianggap oleh hukum merugikan pemberi kuasa. Itu nggak boleh dilarang. Nah oleh karena itu, kalau mau, di kuasanya dicantumkan bahwa itu harganya, artinya dicantumkan harganya. Itu harga yang dilakukan itu adalah dengan harga sekian. Kalau harga sekian dia sudah terikat penerima kuasa, tidak lagi menimbulkan kerugian bagi pemberi kuasa. Tapi kalau tidak dicantumkan, kalau sesuatu norma yang sifatnya imperatif dilanggar, itu bukan dapat dibatalkan, batal demi hukum. Baca 1335 Koperdata, 1337 Koperdata Indonesia. Kalau Koperdata dibaca terjemahannya Subekti dengan Citrus Video, jangan yang lain. Pengadilan baca itu terjemahannya. Ini kita baca terjemahannya orang lain lagi ngertinya, yang artinya juga bisa membawa dampak tidak ya bagi pelaksanaannya. Jadi kalau ada kuasa dia mau jual, cantumkan aja. Apa saudara bikin PPJB lunas, boleh kita bikin kuasa tersendiri. Tapi sebagai kelanjutan dari PPJB, di premisnya disebutkan antara dia dengan dia telah dilakukan pengikatan jual beli nomor sekian tanggal sekian dengan objeknya apa, harganya berapa, telah dibayar lunas, akta itu seberapa substansi. Untuk memudahkan mereka akan membuat kuasa tersendiri. Cantumkan di kuasanya, jangan tidak dicantumkan. Nanti kalau di pengadilan orang bisa tafsirkan macam-macam artinya. Nah oleh karena itu kalau ada kuasa mau jual diri sendiri boleh, bapak mau jual ke diri sendiri boleh, bapak mau jual ke istri bapak boleh, ke bapak boleh, ke anak boleh, ke tetangga boleh, ke pacar boleh pak. Tapi harganya cantumin pak. Kalau ke orang yang perantaranya, kalau ke perantaranya supaya nanti tidak batal gitu ngertinya. Kata itu kehendak dari pengadilan ngertinya. Jadi cantumkan di kuasa. Ya, sebaiknya. Walaupun kita kenal ratifikasi, penguatan dan sebagainya, tapi di kuasa aja lah kalau dia mau jual untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau kuasa hubungan antara pemberi dan penerima kuasa, kalau dia menerima pelaksanaan kuasa itu selesai, tidak ada masalah. Ya. Cuman untuk kedepannya kalau mau jual sendiri dicantumkan untuk diri sendiri dengan harga yang dicantumkan secara tegas. Oke Pak Peter. Ya. Baik, demikian tadi ya Ibu Putu Erna. Kita lanjut nih Pak Peter. Kebetulan acara kita ini kan juga di-share live oleh Gross TV. Kebetulan ada pertanyaan juga nih yang dititipkan ke saya dari Gross TV ini Pak Peter. Pertanyaannya ini sepertinya rangkuman dari pemaparan Pak Peter. Apa yang harus diperhatikan notaris atau PPAT dalam melakukan reposisi pembuatan akta di masa pandemi dengan memanfaatkan digitalisasi sesuai dengan jurisprudensi dan undang-undang yang berlaku tanpa mengesampingkan UIJN dan kode etik notaris? Itu Pak Peter, pertanyaan dari Cross TV Pak Peter. Jadi dengan pandemi ini, kan dulu kan ada larangan mudik, ada PSBB di mana kita tidak boleh membuka kantor, ada yang boleh membuka kantor. Sepanjang kita boleh membuka kantor, tetap harus dilakukan dengan tatap muka. Kalau dia datang, kita takut tertular, ya kita pakai plastik lah di depannya, jadi kelihatannya nggak bisa tertular langsung. Tapi kan bisa kita pakai tirai-tirai yang bisa mengamankan diri kita. Tapi sepanjang ini belum ada ya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang digitalisasi dan sebagainya. Jadi datang tetap datang, atur jarak, duduk di sana, waktu kita bicara dia bisa dengar. Artinya kalau jaraknya jauh atau kita bikin inilah partisi untuk membatasi. Ada saya lihat notaris yang buka pakai kaca gitu, dia di luar kaca, ngerti nggak? Tapi dia bisa dengar, ngerti nggak? Ada lubang-lubang kecil di atasnya. Saya bacakan ya, pada hari ini dengar nggak? Ya budak memang sih. Nggak dengar nggak? Dengar, udah jalan, ngerti nggak kan? Bisa. Jadi nggak usah takut ngertinya. Asal PSBB-nya ada, diperlakukan kantor boleh dibuka, atau sudah tidak ada lagi PSBB-nya kantor dibuka, jalan. Cuman protap kesehatannya jalan. Kita juga nggak usah masuk ke digitalisasi dan macam-macam, orang mesti dalam keadaan normal. Ya, mesti keadaan biasa ngertinya. Saya datang ke kantor notaris, dia duduk aja, dia pakai masker aja, ngerti nggak? Dia bacakan, ngerti nggak? Artinya, saya aja dengar dengan mulut yang ditutup masker aja, saya dengar dia bacakan, ngerti nggak?
Jadi nggak ada masalah, dia atur jarak, maksudnya. Bahkan habis RUPS dia langsung pulang dia, ngerti nggak? Selesai dia pulang, dia nggak mau lagi berkomunikasi, berkerumun dan sebagainya. Itu protap yang baik, ngerti nggak? Jalanin aja protapnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, semua aturan-aturan jalan. Ngerti. Jangan kita buat lagi digitalisasi, aturannya nggak ada, kok ngerti nggak? Ya, itu yang supaya aman. Tapi kalau mau buat itu silakan aja, itu kan tanggung jawab pribadi masing-masing. Itu Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Peter. Ini ada satu lagi nih pertanyaan terakhir ini, karena waktu kita yang sangat mepet nih Pak Peter, yaitu dari Ibu Elizabeth Eva. Pertanyaannya sebagai berikut nih Pak Peter. Sebelumnya tahun 2016 terjadi jual beli status hak masih girik dan belum dibuat AJB. Kemudian objek tanah jadi SHM melalui program PTSL. SHM atas nama ibu. Suami yang bersangkutan meninggal tahun 1985 dan mempunyai seorang anak. Kemudian tahun 2019 si ibu menikah lagi. Lalu pemohon atau yang ada hubungan saudara ajukan ke PPAT untuk dibuat AJB pada tahun ini. Pertanyaannya, apakah penghadap di AJB cukup ibu sebagai penjual dan pembeli sesuai transaksi sesuai kwitansi tahun 2016? Atau bagaimana Pak? Mohon saran dan pendapat Bapak. Kayaknya kasus pelaksanaan harian Pak. Bisa dijawab Pak? Kasusnya. Tahu nggak girik gitu? Kalau ada orang girik bilang bukan hak atas tanah, girik itu bukti pembayaran pajak. Pada waktu itu diberlakukan namanya fiskal kadaster sebagai bukti pemungutan pajak dikeluarkan di girik. Ya, girik itu ada dokumennya lengkap, tidak lengkap, ada yang tidak punya dokumen sama sekali. Jadi girik itu adalah sekarang dikonversi dengan berlakunya UPA menjadi salah satu hak yang setara dengan UPA. Kalau statusnya WNI dia menjadi hak milik. Tapi tidak ada jangka waktu konversinya. Sepanjang tidak ada peristiwa atau perbuatan hukum sejak berlakunya pendaftaran tanah. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, girik itu bukan pemberian pemerintah. Girik itu tidak lahir karena pendaftaran. Girik itu lahir karena hukum adat. Hukum adat. Dia mengatakan girik itu tanah adat. Artinya tanah adat. Harus itu ketentuan-ketentuan adat harus berlaku bagi tanah adat. Nah sekarang kalau tanah adat itu kan milik adat. Kawinnya kapan itu ibu? Ngerti nggak? Kalau itu ibu kawin, dia sudah punya girik, ngerti nggak kan? Ya, kalau girik itu bisa dibuktikan itu girik adalah harta bersamanya dia, tetap harus persetujuan dari ahli waris almarhum. Jadi kita mesti lihat giriknya kapan, kan sudah dikonversi menjadi hak milik, ya, berdasarkan PTSL pada waktu itu. Itu kan konversi menjadi hak milik. Hak milik itu atas nama siapa? Atas nama ibu, giriknya. Atas nama ibu. Atas nama ibu kapan? Sebelum nikahnya. Itu kan polanya, saya nggak jelasin hukum adat lah, ngerti nggak ya? Kalau namanya girik, kalau dulu di hukum adat itu polanya dengan penguasaan. Kalau ada hutan, saya buka hutan, ada tanah buka, saya berikan tanda, saya kuasai terus dulu, saya bayar pajak, saya memperoleh hak milik, artinya. Nah, kalau kita saya tinggalkan, artinya diambil sama orang lain, ngerti nggak? Jadi hak didahulukan muncul di situ, ngerti nggak? Orang yang menguasai fisik, itu konsep hukum tanah adat kita, hukum agraria itu berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, orang yang menguasai secara fisik itu dilindungi, ngertinya. Tanah itu harus digunakan, dimanfaatkan, baik oleh pribadi, keluarga, dan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat luas. Ya, untuk kesejahteraan dia dan keluarganya, tidak boleh ditelantarkan. Nah, kita lihat aja cara perolehnya. Kapan girik ini diperoleh? Kalau diperoleh setelah perkawinan, ngerti nggak kan? Ini diperoleh setelah perkawinan, ini harta bersama. Diperoleh setelah perkawinan, itu harta bersama. Kalau harta bersama, bukan dengan suami istri yang baru. Kan dia punya suami yang baru. Nggak punya kepentingan, ini kan harta dibawa ke dalam perkawinan itu, ya. Kalau walaupun ada sertifikat itu PTSL setelah perkawinan itu, tapi kan lihat asalnya dari mana? Dari girik, ngertinya. Dari girik dulu belum nikah kan saya udah punya girik ini, ngertinya kan. Jadi nggak ada kaitan dengan suami baru. Dicek suami lamanya kan udah meninggal. Kalau udah meninggal, mana akta kematiannya, mana dokumen keterangan warisnya, mana ahli warisnya. Ini kita telusuri, kita lakukan penelitian ke belakang terus, ngertinya. Nah, penelusuran dokumen, sehingga waktu kita buat akta ini aman, sentosa, ngertinya. Jangan yang kayak tadi kakaknya A dengan B dengan C dengan D, C anak dari dengan A dengan X, D anak dari A dengan B. Ternyata dia main persetujuan A, persetujuan B, ternyata ini adalah ahli warisnya, ini adalah harta bersama lain, ditarik-tarik. Kenapa ditarik? Saya tanya, Bapak baca, ini kakak ini dilampirkan,
di dalam akte jual belinya. Nah, dia tahu bahwa dia punya pernikahan dengan orang lain. Kenapa dia tidak telusuri? Dengan yang dulu apa saudara cerai, apa meninggal, kapan harta itu diperoleh, bagaimana cara perolehannya, untuk menentukan dia harta bersama atau tidak. Ini tidak. Pas lihat dokumen langsung buat, terus timbul masalah baru artinya. Nah, ini kita mau menghindari supaya ke depan semua notaris tidak ada masalah yang timbul di permukaan. Kalau kita hati-hati ngertinya. Hati-hati ngertinya. Teliti, cermat ngertinya kan. Nggak keburu-buru artinya. Itu Pak Sep. Baik, terima kasih Pak Peter. Karena waktu juga mungkin pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Kepada teman-teman lain yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan, tetap akan kami sampaikan kepada Pak Peter. Nanti Pak Peter akan menyeleksi pertanyaan-pertanyaan mana dari yang sudah disampaikan atau yang belum, yang menarik, yang akan punya kesempatan mendapat buku dari Ibu Dr. Herlin. Untuk selanjutnya, kepada teman-teman, untuk jangan live group dulu, karena ada yang buat pengumuman. Nanti siapa yang berhak untuk mendapat buku tersebut akan dikirim notifikasi agar menyampaikan alamatnya kepada Ibu Andrea Salimah. Nanti pengumumannya langsung dari Ibu Andrea Salimah. Siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan buku dan raket dari pengurus wilayah Ikatan Notaris, pengurus Banten Ikatan Notaris Indonesia. Baik. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun arahan dari kami selaku moderator yang tidak berkenan pada teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami serahkan acaranya kepada MC. Kepada MC kami persilakan untuk dilanjutkan acaranya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asrep selaku moderator kita siang ini sudah membawa acara ini menjadi menarik dan sangat informatif. Dan terima kasih buat Pak Peter selaku narasumber yang sudah memberikan dan membagikan ilmunya kepada kami. Kami percaya apa yang sudah di-share hari ini akan menjadi bekal bagi kami dalam menjelaskan profesi kami ke depannya. Baiklah, rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta acara hari ini yang sampai saat ini masih bertahan dan masih banyak sekali jumlahnya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mensukseskan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Mungkin kita ada sesi foto bersama, jadi tolong videonya dinyalakan semua karena kita akan foto dulu sebelum acara ini ditutup. Bagaimana host? Membacakan pantun sebagai penutup acara. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat. Tapi diskusi berlumur darah. Potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf segala salah, jika hilaf mohon dimaafkan. Baiklah, sampai jumpa di acara webinar pengurus wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Selamat siang.